Halo Sobat Anime, di video hari ini Tong Anime akan membahas Butterfly Dreams yang menurut rumor dikatakan sebagai ReZero alternatif If-Last yang berisi kejadian Subaru memiliki harem para karakter wanita cantik di ReZero Part 1. Sebelum nonton videonya, klik subscribe, like, dan lonceng agar kalian dapat update terbaru dari anime kesukaan kalian. Berhubung banyak penikmat anime yang meminta untuk pembahasan ReZero If-Last, sebenarnya sampai sekarang saya masih belum dapat menemukan artikel ReZero If-Last secara sepenuhnya. Oleh karena itu, pembahasan If-Last kali ini merupakan hasil translate dari salah satu pembahasan video Inggris mengenai If-Last. Bila ada kesalahan dalam pembahasan videonya, mohon dimaklumi. Dikarenakan saya yakin saya masih belum cukup terampil dalam menerjemahkan bahasa Inggris. Oke, video dibuka mengenai artikel yang berjudul Butterfly Dreams. Dikatakan cerita Butterfly Dreams ini merupakan cerita alternatif untuk ReZero If-Last. Meskipun begitu, artikel Butterfly Dream ini secara tidak disangka dengan cepat dihapus oleh autor ReZero yaitu Tape Nagatsuki Sensei. Oleh karenanya, bisa kita cermati bersama, bahkan hingga sekarang informasi mengenai ReZero If-Last sangatlah sulit untuk ditemukan. Pada awalnya, setiap tahun tepatnya pada bulan April, autor ReZero dikatakan menulis cerita sampingan atau alternatif yang memberikan gambaran tentang bagaimana situasi yang akan dialami oleh Natsuki Subaru seandainya dia mengambil tindakan yang berbeda dari cerita utama yang merupakan rute Envy. Mari kita amati juga tentang beberapa perbedaan mengenai artikel Butterfly Dream ini yang tidak seperti cerita ReZero If lainnya. Contoh saja seperti If Pride, If Slot, dan If sebagainya. Artikel Butterfly Dream tidak diyakini sejajar dengan cerita If lainnya, yang mana cerita If lebih cenderung terlihat lebih kompleks dari segi cerita dan memiliki alur waktu yang sangat mendetail. Pada akhirnya, cerita Butterfly Dreams merupakan artikel yang pernah dihapus oleh sang autor. Dan bila dipikir ulang dari waktu rilis dan judul Butterfly Dream yang memiliki arti mimpi kupu-kupu, bisa saja ini merupakan tindakan prank semata. Secara teknis tidak dapat disimpulkan secara persis di mana latar waktu yang digunakan oleh cerita Butterfly Dreams ini. Namun banyak yang beranggapan ini terjadi di sekitar arc 3 ReZero. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Butterfly Dreams atau yang sering disebut ReZero If-Last bisa diduga merupakan sebuah bentuk lelucon atau guyonan. Cerita itu pun langsung diawali dari Natsuki Subaru yang telah naik tahta menjadi raja dari kerajaan Lugunika. Yang tentunya dia juga telah menikahi seluruh gadis atau perempuan yaitu peserta dari kandidat calon pewaris tahta kerajaan, beserta maid perempuan yaitu Rem dan Petra. Pada pagi hari di dalam ruangan pribadinya, Natsuki Subaru yang tengah tertidur lelap terlihat dibangunkan oleh suara lembut dan hangat yang meminta Subaru untuk segera bangun karena sarapan sudah disiapkan. Asal dari suara perempuan itu ternyata berasal dari Petra. Biarpun suara Petra terdengar dengan jelas, namun Subaru yakin bahwa suara Petra sangatlah dekat, yang dapat dikatakan Petra pasti berada di samping telinganya. Petra kemudian dengan sopan meminta Subaru agar segera bangun, agar mereka tidak terlambat menyantap sarapan. Dengan cepat, Subaru lalu berguling ke samping dan melihat Petra ternyata tengah berbaring di ranjang yang sama, sambil tertelungkup di samping Subaru. Tidak menghindar, Subaru justru mengulurkan tangannya dan menggapai Petra sambil memeluknya dengan erat. Menurut Subaru, pagi hari itu merupakan cuaca yang dingin, sehingga Subaru merasa kehangatan tubuh Petra merupakan hal yang tepat, agar mereka dapat saling menghangatkan satu sama lain. Di sana terjadi beberapa dialog menggoda yang dilakukan oleh Petra dan Subaru. Yang setelah percakapan itu selesai, Subaru dan Petra lalu meninggalkan ruangan tempat tidur itu. Yang dengan segera, mereka lalu bergerak menuju ke ruangan tempat sarapan telah disiapkan. Mengetahui bahwa mereka telah membuang banyak waktu, oleh karena itu Subaru dan Petra lalu saling berpegangan tangan dan bergerak lebih cepat sambil melewati lorong mewah kastil kerajaan Lugunika yang nampak dihiasi oleh karpet merah di permukaan lantainya. Setibanya Subaru di ruangan tempat sarapan disajikan, Subaru terlihat gelisah karena dia langsung disambut oleh suara amarah dari wanita cantik dengan rambut panjang berwarna hijau. Yang ternyata wanita itu adalah Cruz Karsten yang menegur Subaru dengan berkata Subaru terlambat. Gugup mendengar teguran Cruz kepadanya, Subaru mencoba menenangkan Cruz dengan memberikan beberapa alasan atas keterlambatannya.
Akan tetapi, Cruz dengan cepat mengingatkan Subaru bahwa dengan Divine Protection yang dimilikinya, Cruz tentu dapat dengan mudah mengetahui perkataan Subaru merupakan kebohongan atau bukan. Setelah melalui beberapa percakapan, Cruz lalu menggunakan Divine Protection of Wind Indication. Setelah itu, Cruz menuding bahwa alasan utama Subaru terlambat untuk sarapan pastilah karena Subaru terlalu banyak menggoda Petra. Mendengar jawaban Cruz yang tepat pada sasaran membuat Subaru tidak menyanggah pernyataan Cruz. Subaru yang merasa bersalah lalu memutuskan untuk segera mendekati Cruz, yang kemudian Subaru lalu memeluk tubuh Cruz sambil berkata dia tidak berniat menyakiti Cruz dan tidak bermaksud berbohong kepadanya. Mendengar kata-kata Subaru, Cruz mencoba memandang wajah Subaru. Namun dikarenakan tatapan mereka terlalu dekat karena sedang berpelukan, tidak disangka Subaru dan Cruz justru saling menatap wajah mereka dan dilanjutkan dengan ciuman hangat di antara keduanya. Di saat adegan ciuman itu terjadi, Cruz mengeluarkan ekspresi yang sangat lembut dan terlihat sangat feminim, seperti wanita pada umumnya. Tidak hanya itu, Cruz juga mengeluarkan air mata bahagia, sementara terlihat jelas warna daun telinga Cruz berubah warna menjadi merah merona. Setelah ciuman itu berakhir, Cruz lalu kembali ke kepribadiannya yang seperti biasanya. Lupakan kesalahan Subaru yang datang terlambat untuk sarapan, Cruz dan Subaru lalu mulai duduk di kursi yang telah disiapkan untuk menyantap sarapannya masing-masing. Mereka berdua bertingkah layaknya tidak ada yang pernah terjadi. Beralih adegan pada keesokan harinya, di dalam ruangan tempatnya bekerja, terlihat Subaru tengah berada di sana sambil dikelilingi oleh kumpulan dokumen yang menumpuk di mejanya. Subaru terlihat sangat tertekan dengan semua pekerjaan yang harus diselesaikan olehnya. Tentunya menjadi seorang raja bukanlah hal yang mudah, merupakan hal yang umum bagi Subaru karena dia dituntut untuk dapat menyelesaikan dokumen tersebut. Mengingat kedudukannya sekarang sebagai raja, untungnya di ruangan itu Subaru tidak hanya seorang diri. Di sana Subaru ditemani oleh maid perempuannya yaitu Ram. Merasa kewalahan, Subaru lalu memohon kepada Ram untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Tidak diduga, biarpun Ram nampak keberatan menyetujui permintaan Subaru, Ram lalu bergerak menuju tumpukan dokumen tersebut. Yang secara mengejutkan, pekerjaan administrasi yang dilakukan oleh Ram jauh lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Subaru sebelumnya. Ram terlihat menangani dokumen dengan wajah tanpa emosi. Subaru menduga segala hal tentang administrasi dari keluarga Roswell pastilah diurus di balik layar oleh Ram. Saling memandang, Subaru lalu menatap senyuman Ram yang terlihat langka menurutnya. Yang mana menurut Subaru senyuman Ram sangatlah langka. Subaru sampai mengadalikan senyuman tersebut layaknya sebuah bunga indah yang hanya mekar sekali dalam setahun. Subaru lalu berkata, Ram merupakan wanita yang sangat cantik dan akan menjadi lebih cantik lagi apabila Ram tidak berbicara. Merespon perkataan Subaru, Ram menjawab Subaru dengan kata-kata hinaan seperti biasanya. Terlihat sedikit tersipu malu, Ram meminta Subaru untuk berhenti membandingkannya dengan saudara kembarnya yaitu Rem. Nampak jelas setelah mengatakan perkataan itu, sifat Ram terlihat tidak seperti biasanya. Yang mana Ram lebih terlihat feminim dan terlihat menyenangkan. Menutup kejadian itu, Subaru dan Ram lalu melanjutkan pekerjaan mereka untuk menyelesaikan tumpukan dokumen sehingga menciptakan suasana hening di dalam kantor tersebut. Tidak lama kemudian, pintu ruangan tiba-tiba terbuka dengan paksa. Sosok di balik pintu tersebut lalu terlihat dengan jelas, dengan gaun warna merah dan nampak arogan. Di sana terlihat Priscilla Bariale. Setibanya di dalam ruangan, Priscilla lalu berkata ini adalah gilirannya untuk menghabiskan waktu bersama Subaru. Namun Subaru justru menjawab perkataan Priscilla dengan sebuah penolakan, yang mana Subaru justru ingin melanjutkan pekerjaan dokumennya. Merespon tanggapan Subaru kepadanya, Priscilla Bariale yang terbawa emosi lalu menendang meja tempat Subaru bekerja dan menghempaskan meja beserta dokumen itu berterbangan ke langit-langit ruangan. Subaru kemudian bergegas mengambil semua dokumen yang terjatuh di lantai tersebut. Setelah memastikan tidak ada dampak negatif dari amarah Priscilla kepada dokumen pekerjaannya, Subaru lalu mendesak kelelahan dan menjelaskan kepada Priscilla bahwa Subaru kini sedang sangat sibuk karena banyak dokumen yang menunggu persetujuannya. Tidak punya pilihan lain, Subaru akhirnya meninggalkan ruangan administrasi dan pergi bersama Priscilla. Di dalam percakapan Priscilla dan Subaru, dikatakan Subaru berhasil mengembangkan peralatan dengan menggabungkan pengetahuannya dari dunianya sebelumnya ke dunia ReZero.
Contohnya, Subaru berhasil mengembangkan kristal api untuk menjadi pemantik api yang sangat mudah untuk digunakan. Mungkin ini adalah salah satu alasan yang membuat Subaru dapat naik tahta menjadi seorang raja kerajaan Lugunika. Yang kemudian, Subaru menyombongkan dirinya dengan menunjukkan pemantik api buatannya kepada Priscilla. Yang tidak disangka, pemantik api yang bertenaga kristal api yang dipegang oleh Subaru ternyata mengalami kesalahan teknis. Yang mana kristal api tersebut membuat kelebihan panas dalam beberapa detik. Sebelum pemantik api meledak dan melukai Subaru, untungnya Priscilla Barriale dengan sigap menarik kipas dari belahan dadanya. Priscilla Barriale lalu membelah pemantik api yang dipegang oleh Subaru menjadi berkeping-keping. Subaru lalu berterima kasih kepada Priscilla dan berkata dia mungkin dapat beristirahat sejenak untuk menghabiskan waktunya bersama Priscilla. Mendengar perkataan Subaru membuat Priscilla menjadi sangat bahagia. Priscilla lalu bergerak mendekati Subaru, yang kemudian Priscilla menarik tangan Subaru yang membuat kedua pasangan itu semakin terlihat dekat dan mesra. Tindakan Priscilla semakin membuat Subaru merasa nyaman. Setelah Priscilla bersandar ke tubuh Subaru, Priscilla dan Subaru lalu saling berciuman. Berhubung pembahasan ReZero If-Last lumayan panjang, pembahasannya akan dilanjutkan di Butterfly Dream ReZero If-Last Part 2 yang akan ditayangkan dalam channel Petualang Anime. Saatnya Saweria Time. Terima kasih kepada Alvin Aja atas sawerannya melalui Saweria. Dan untuk pertanyaannya tentang genre anime apa yang saya sukai saat ini, jawabannya adalah genre Dark Fantasy. Dikarenakan jarang sekali untuk ditemukan ada anime yang menerapkan unsur dark fantasy ke dalamnya. Dan bagi sobat anime yang mau dukung channel Petualang Anime dapat mengklik link Saweria di link deskripsi video. Sebagai penutup, seperti kata pepatah tak kenal maka tak sayang, kalau kata Petualang Anime tidak subscribe ya tidak tayang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Petualang Anime dapat semangat untuk menayangkan video-video menarik tentang anime kesukaan kalian. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa. By the way, di Butterfly Dream ReZero If-Last Part 2 akan ada Rem, Emilia, Fels, dan Anastasia. See you next time in next video. Bye bye.